Kabupaten Jember merupakan salah satu dari kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember memiliki banyak potensi yang tersebar di beberapa wilayahnya. Potensi itu sangat berpengaruh pada kemajuan dari Kabupaten Jember. Wilayah yang memiliki salah satu potensi tersebut adalah di Desa Karangbaru, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Akses menuju Desa Karangbaru harus melalui jalan yang masih terbuat dari tanah. Bahkan beberapa di antaranya hanya bisa dilewati oleh moda transportasi roda 2. Hal ini dikarenakan banyak kontur jalan yang tidak rata serta bergelombang. Dan inilah potensi sumber daya alam yang terdapat di Desa Karangbaru. Desa Karangbaru memiliki sumber daya alam berupa bentangan lahan yang mengandung tanah liat. Karena adanya potensi dari melimpahnya sumber daya alam berupa tanah liat di Desa Karangbaru, mengakibatkan banyak warganya yang memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin batu bata merah. Tentu, keberadaan tanah liat di Desa Karangbaru tidak lepas dari proses dan asal-usulnya. Tanah liat ini telah melalui proses yang sangat panjang agar bisa menjadi bentuk tanah seperti saat ini. Proses pembentukan tanah liat diawali oleh adanya erupsi gunung api yang akan menghasilkan batuan beku. Batuan beku ini akan terlapuk oleh tenaga eksogen dan akan menjadi tanah liat. Tanah liat ini disebut tanah liat primer yang berwarna putih. Namun, tanah liat yang terdapat di Desa Karangbaru memiliki warna yang berbeda, yaitu coklat kemerahan. Hal itu karena adanya proses selanjutan yang terjadi. Proses ini diawali dengan pengangkutan tanah liat primer oleh tenaga air dari sungai ataupun daerah perairan lainnya. Seiring dengan pengangkutan material tanah liat primer tersebut, akan tercampur beberapa material lain yang akan mengubah warna dari tanah liat tersebut. Tanah liat yang telah melalui proses ini disebut dengan tanah liat jenis kunder, termasuk juga tanah liat yang terdapat di Desa Karangbaru ini, karena warnanya telah berbeda dengan tanah liat yang masih tergolong tanah liat jenis primer. Tanah liat jenis sekunder ini pada umumnya dapat ditemukan di dataran yang lebih rendah dan akan tersedimentasi atau mengendap di pinggiran sungai, rawa, ataupun danau.
Sifat dari tanah liat ini adalah kemampuan yang sangat sedikit dalam hal menyerap air. Hal ini mengakibatkan dampak pada lingkungan sekitar berupa sulitnya pasokan air pada daerah ini. Pertanian dengan sistem lahan basah sangat sulit dikembangkan di desa Karangbaru. Pada umumnya, orang yang bercocok tanam akan mengembangkan tanaman palawija seperti jagung dan kedelai. Hal ini karena kedua tanaman tersebut tidak memerlukan banyak pasokan air untuk tumbuh. Saat musim kemarau, lahan yang memiliki tanah liat ini akan sangat tandus. Maka dari itu, warga sekitar lebih memilih menjadikan tanah liat sebagai bahan baku batu bata merah karena dirasa lebih menguntungkan. Di sini nih kan banyak yang buka usaha batu bata gitu ya, Pak. Iya. Itu emang lebih untung buka usaha bata gini, apa untungan lebih buka sawah gitu aja? Ya untungan buka kayak gini. Bata. Gini ya? Iya, bata. Kalau punya sendiri Mas, tapi Itu. kalau sewa Punya ya punya sendiri. Untung kota, iya, Oh, bata. kenapa Pak kok gini? Apa kurang subur kalau? Ya, kurang subur. Kurang subur. Iya, kurang airnya kan subur. kurang sini Mas. Oh, sulit air sih. Iya. Iya, sulit air. Ya kalau sungai lagi ada, Kayak kalau gini nggak nih. ada, Oh, Iku subur iku hutan iku, Mas. Ini hutan, gak nolong. Banyak dari warga desa Karangbaru yang menggantungkan mata pencahariannya pada potensi tanah liat yang ada di desa ini. Pemanfaatan tanah liat yang paling banyak adalah tanah liat ini digunakan sebagai bahan baku dalam industri pembuatan batu bata merah. Awal dari pembuatan batu bata merah tersebut adalah penggalian untuk mendapatkan bahan baku berupa tanah liat itu sendiri. Sebelum digali, tanah bagian atas harus dikupas untuk menghilangkan akar dan rerumputan. Setelah itu, tanah yang tadi diambil akan dicampur oleh sekam dan abu sekam. terus itu ada abunya sekam itu buat apa? Atau Buat buat pakai apa? buat pakai pakai. bikin itu Mas. Pakai. Oh, dicampur. Iya, Iya. dicampur. Campur Pakai buat sekam. lolo itu Mas. Biar apa kok dicampur? Biar gak Biar retak, biar awet, Mas. Oh, biar awet, biar gak retak. biar nggak pecah pas. Iya. Iya, gak pecah. Proses pembuatan batu bata dilanjutkan dengan tahap pencetakan dari tanah liat agar menjadi bentuk balok. Cetakan berbentuk persegi panjang dan berbahan kayu. Dalam hal ini, fungsi penambahan air sebagai menghalus agar butiran batu bata nampak rapi dan agar adonan batu bata tidak lengket di cetakan kayu. Setelah proses pencetakan, maka batu bata akan disusun untuk dijemur. Iya. Itu penjemurannya berapa hari? Penjemuran ya 2 hari. 2 hari. Iya, 2 hari. Kalau pas mendung gini banyak hujan tuh jadinya berapa hari? Ya kadang ya 3 hari, 4 hari. Tergantung sinar matahari. Matahari. Iya. Kalau gak sinar ya kadang ya sekitar sampai 5 hari. Proses pembuatan batu bata ini sendiri sangat bergantung pada cuaca. Hal ini dikarenakan lama tidaknya proses pembuatan batu bata sangat bergantung pada penyinaran sinar matahari. Batu bata yang telah melewati proses penjemuran disebut batu bata mentah. Batu bata ini akan disusun di dalam sebuah lumbung yang nantinya akan digunakan dalam proses selanjutnya.
Langkah selanjutnya yaitu proses pembakaran batu bata mentah. Proses ini dilakukan di dalam sebuah lumbung. Hal ini bertujuan jika saja sewaktu-waktu hujan datang, maka air tidak akan membasahi batu bata yang sedang dibakar. Berapa lama Pak pembakarannya? 15 hari. 15 hari. Iya. Itu dibakar terus ya? Iya bakar. 15 hari. Terus untuk bakarnya itu pakai sekam ini Pak? Iya sekam, Pakai- pakai sekam. Terus pakai sekam. Iya sekam terus. Berarti ditambah-tambah terus. Iya. Sampai Kalau 15 ukurannya hari, 15 hari. bata 15.000 sekemannya setrak. Oh, Iya sekanya. Hasil samping dari proses pembakaran batu bata adalah abu sekam yang dapat dimanfaatkan kembali untuk campuran pada adonan tanah liat. Setelah 12-15 hari, batu bata pun akan matang dan akan berubah warna serta teksturnya. Batu bata yang telah matang akan berubah warna menjadi kemerahan. Ciri lain dari bata yang telah matang adalah akan menimbulkan suara nyaring apabila bata ini dibenturkan. Batu bata yang telah mengeras tidak akan bisa kembali ke bentuk tanah asalnya. Hal ini terjadi karena sifat fisik dan sifat kimianya telah berubah seiring proses yang tadi terjadi. Masyarakat di Desa Karangbaru sangat mengandalkan tanah liat ini sebagai sumber mata pencahariannya. Hal ini dapat dibuktikan karena banyaknya fasilitas produksi batu bata merah ini. Kalau Bapak sendiri kerjanya memang di sini atau ada kerjaan sampingan lain? Enggak di sini, enggak. Memang di sini. Iya. Oh. Kerja di sini. Enggak.